Kita ketemu di video yang kedua, di pertemuan yang ketiga ini. Langsung saja ya, kita tadi sudah belajar dari poin nomor 1 sampai 4. Ada namanya ring, ada namanya hamparan, ada namanya jangkauan semi interkuartil, ada namanya statistika 5 serangkai. Nah, yang ke-5 di sini ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi atau ragam. Simpangan rata-rata dilambangkan dengan SR, simpangan baku atau standar deviasi dilambangkan dengan S, variansi atau ragam dilambangkan dengan S kuadrat. Ya. Nah, sebetulnya ini hampir sama dari ketiganya. Jadi jika saya punya suatu data itu adalah X1, X2, X3 sampai Xn dengan X bar, ini adalah X bar ya, dengan X bar adalah suatu rata-rata, maka simpangan rata-ratanya menjadi 1/n sigma dari I mulai dari 1 sampai N XI itu ya datanya ini XI sampai X bar rata-rata, kemudian ini nilai mutlak ya. Nah, bedanya kalau simpangan rata-rata adalah nilai mutlak, kalau simpangan baku adalah di akar, ini bukan nilai mutlak tapi pengurangan kuadrat ya. Kemudian kalau variansi ini ada hubungannya dengan simpangan baku, jadi dikuadratkan. Jadi kalau variansi atau ragam itu adalah simpangan baku dikuadratkan. Jadi di sini sudah tidak ada akarnya, tapi yang di dalam ini sama kan? Nah, sama ya. Jadi intinya kalau simpangan rata-rata tidak dikuadratkan, tapi ini nilai mutlak. Kalau simpangan baku ada akar, kemudian ini pengurangan kuadrat. Kalau yang variansi atau ragam tidak ada akarnya atau simpangan baku dikuadratkan. Intinya semua harus mencari apa? Semua nanti harus mencari X bar atau rata-rata. Yuk langsung kita ke contoh soal. Saya punya soal di sini diketahui suatu data ada 5, 8, 7, 6, 4, 12. Tentukan simpangan rata-ratanya dan variansi. Kemudian kalau yang kedua ada suatu data diminta mencari simpangan bakunya. Kemudian di sini sudah dibantu menulis, jadi biar lebih cepat begitu ya. Ada data 5, 8, 7, 6, 4, 12. Langkah pertama apa? Langkah pertama harus mencari rata-rata. Pokoknya dari ketiganya ini kita harus mencari rata-ratanya dulu atau X bar. Kalau datanya ini, cari rata-ratanya bagaimana? Seperti kita mulai yang pertama kemarin kan ukuran pemusatan data semuanya dijumlahkan dibagi dengan 6. Ada 5 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 12 dibagi 6. Ini ada berapa? Ada 42 dibagi 6 jadinya adalah 7. Jadi rata-ratanya adalah 7. Nah, setelah ketemu rata-ratanya, ini kan rumusnya ya. Simpangan rata-ratanya adalah ini. 1/n. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data berarti ada berapa? Ada 6. Jadi 1/6. Kemudian di sini sigma. Sigma artinya penjumlahan dari XI data, setiap data ini dikurangi dengan X bar atau dikurangi dengan rata-ratanya. Jadinya apa? Ya ini masing-masing data dikurangi dengan rata-rata. Masing-masing setiap data ini dikurangi dengan rata-rata. Jadi 5 kurangi 7, 8 kurangi 7, 7 dikurangi 7, 6 kurangi 7, 4 kurangi 7, 12 kurangi 7. Kita tuliskan di sini gitu ya. 5 kurangi 7, 8 kurangi 7, 7 kurangi 7, 6 kurangi 7, 4 kurangi 7, 12 kurangi 7 gitu ya. Ini nilai mutlak biar kelihatan. Biar tidak kelihatan kalau nanti keliru dikiranya angka 1. Nah, ini berarti sama dengan 1/6. 5 kurangi 7 berapa? Min 2. 5 kurangi 7 adalah min 2. Karena ini nilai mutlak, berarti bukan min 2, tapi berapa? 2. Iya, yang negatif tetap jadi positif. 8 kurangi 7, 1. Tambah
7 kurangi 7 0, 6 kurangi 7 min 1 karena nilai mutlak jadi 1, tambah 4 kurangi 7 min 3 karena nilai mutlak jadi 3, ditambah 12 kurangi 7 5 ya. Berarti jadinya ini adalah 1/6 dikali 2 tambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5, jadinya adalah 12. Jadi 1/6 dibagi 12 adalah 2 ya. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2. Sekarang kita ke mencari variansi ya. Pertanyaan yang kedua adalah variansi. Di sini variansi atau ragam adalah 1/n, sudah saya tuliskan di sini ya. 1/n sigma dari i sampai 1. Ini bukan nilai mutlak tapi apa? Pengurangan kuadrat. Sama seperti yang simpangan rata-rata tadi. 1/n adalah caranya bersama. Setiap data dikurangi dengan rata-rata. Setiap masing-masing data dikurangi dengan rata-rata tapi dikuadratkan. Jadinya adalah ya 5 dikurangi 7 kuadrat, 8 kurangi 7 kuadrat, 7 kurangi 7 kuadrat, 6 kurangi 7 kuadrat, 4 kurangi 7 kuadrat, 12 kurangi 7 kuadrat. Ini ya. Nah, kita hitung di sini, di 1/6. 5 kurangi 7 kuadrat berapa? Adalah min 2. Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat min 1 kuadrat min 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini ya. 1/6 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 25 sama dengan 1/6 5 6 tambah 9 15 tambah 25 adalah 40. 1/6-nya 40 adalah 6 67. Nah, itu 6,67 begini ya. Sekarang kita ke soal yang kedua. Diketahui suatu data 485739, kita diminta mencari simpangan bakunya. Sudah saya tuliskan di sini. Jadi, simpangan baku rumusnya adalah ini di akar ya. Tetap sama, kita mencari rata-ratanya dulu. Kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data, Jadi berapa? 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 9 dibagi 6. Jadinya adalah ya, 36 dibagi 6. Nah, setelah itu rumusnya seperti ini, sama seperti ragam tadi. Masing-masing dikurangkan dengan rata-ratanya masing-masing data. 4 kurangi 6, 8 kurangi 6, 5 dikurangi 6, 7 dikurangi 6, 3 dikurangi 6, 9 dikurangi 6 ya. Nah, di sini 4 dikurangi 6 berapa? Min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 1/6 4 ditambah 4 ditambah 1 9. Ini ya, jadinya 1/6 jadinya adalah 28. Berapa? Akar 14 kita bagi 2 semuanya. Nah, seperti ini. Jadi 14 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3.
akar 42 per 3, jadi 1/3 akar 42 gitu ya.